Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang obat hipertensi. Sebelum kami jelaskan, kita kenalan dulu yuk siapa saja sih anggota dari kelompok 7. Jadi, anggota dari kelompok 7 itu ada Lilo, Verina, dan juga Arifatul. Nah, sebelum kita tahu nih apa saja obat hipertensi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih. Jadi, apa sih itu hipertensi? Jadi, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Nah, kalau pengkategoriannya ada 4. Yang pertama yaitu normal. Normal ini di mana tekanan darah kurang dari 120/80. Prahipertensi 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Yang ketiga ada hipertensi tingkat 1 di mana tekanan darahnya 140 sampai 159/90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2 di mana tekanan darahnya lebih dari 160/100 mmHg. Selanjutnya akan dijelaskan tentang golongan obat hipertensi. Apa sih golongan obat hipertensi itu? Nah, golongan obat hipertensi itu dibagi menjadi beberapa ya. Di antaranya yaitu yang pertama ada golongan diuretik dengan contoh obatnya yakni furosemid dan tursemid. Yang kedua terdapat golongan beta blocker dengan contoh obatnya atenolol dan propanolol. Yang ketiga di situ terdapat golongan AC inhibitor dengan contoh obatnya captopril dan enalapril. Kemudian yang keempat di situ terdapat golongan calcium channel blocker atau biasa disebut sebagai CCB dengan contoh obatnya yaitu amlodipin dan diltiazem. Kemudian di situ yang terakhir terdapat golongan angiotensin 2 reseptor blocker atau biasa disebut sebagai ARB dengan contoh obatnya yaitu candesartan dan valsartan. Kemudian kita bahas tentang efek samping obat hipertensi. Obat hipertensi itu dapat menyebabkan efek samping yaitu berupa diare, demam, kram otot, mual dan muntah, mengantuk, serta dapat menyebabkan pusing. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi yang sering disebut sebagai modifikasi gaya hidup atau menjalani pola hidup yang lebih sehat. Jadi tidak hanya dengan obat-obatan saja yang dapat mengatasi hipertensi, tetapi ada juga metode lain yang dapat membantu mengatasi dan tentunya tanpa ada efek samping yaitu terapi non-farmakologi. Hal ini merupakan metode yang dapat menurunkan tekanan darah, namun tanpa menggunakan obat, sehingga baik bagi teman-teman yang ingin menurunkan tekanan darah, namun tidak ingin menggunakan obat-obatan. Terapi non-farmakologi ini juga bisa dilakukan setiap hari, sehingga bagus untuk menjaga tekanan darah dan terhindar dari hipertensi. Ada banyak cara dalam terapi non-farmakologi yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Namun diantaranya yaitu menurunkan berat badan. Bagi teman-teman yang memiliki hipertensi serta berat badan berlebih, bisa melakukan metode ini nih. Jadi tidak hanya terhindar dari hipertensi, namun juga akan memiliki berat badan yang ideal. Selanjutnya yaitu refleksi kaki. Salah satu cara yang paling mudah untuk refleksi kaki adalah dengan berjalan-jalan di atas bebatuan kecil, atau bisa juga dengan menggunakan alat refleksi kaki yang biasanya dijual di pasaran. Lalu ada aktivitas fisik atau berolahraga. Beraktivitas fisik ini juga dapat membantu dalam mengatasi hipertensi. Selain itu juga dengan banyak beraktivitas, tubuh juga akan menjadi lebih sehat. Kemudian ada relaksasi genggam jari dan nafas dalam. Metode ini mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat tambahan, serta caranya yang simpel dan tentunya bermanfaat untuk membantu mengatasi hipertensi. Selanjutnya tidak meminum alkohol. Seperti yang kita tahu, alkohol merupakan minuman yang kurang baik bagi tubuh. Selain karena dapat memabukkan,
alkohol juga bisa merusak hati jika diminum terlalu sering. Sehingga bagi teman-teman yang mengkonsumsi alkohol, alangkah baiknya untuk dihentikan dan menggantinya dengan minuman lain yang lebih sehat, seperti mengkonsumsi campuran jus tomat dan mentimun. Buah tomat dan mentimun merupakan buah-buahan dengan khasiat yang sangat baik bagi tubuh. Sehingga jika kita konsumsi secara rutin dapat membantu dalam mengatasi hipertensi. Dan bisa juga dengan mengkonsumsi madu. Madu sendiri memiliki banyak khasiat terutama bagi tubuh karena rasanya yang manis sehingga madu bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, itulah informasi mengenai pengatasan terhadap hipertensi. Kemudian teman-teman bisa juga menyebarkan informasi ini sehingga orang-orang di sekitar Anda dapat terhindar dari penyakit hipertensi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.